mengutip kalimat terakhir Bapak terkait dengan iblis mencobai Yesus, jangan kau mencobai Tuhanmu dan seterusnya. Saya rasa bukan iblisnya yang salah kutip, tapi Bapak yang kemudian mencoba untuk keluar dari konteks materi kita. Yang ingin saya pertanyakan kepada pendeta, apakah Bapak mengiyakan Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus? Mazmur 91, bentar. Yang tadi, yang terkait dengan... Ya, tapi saya ingin tunjukkan ayatnya ya. Iya, silakan. Mazmur 91 ya. Panjang Marco. Tidak dikatakan bahwa ini untuk Yesus ya. Gurunda aku 91 ini tidak boleh diartikan bahwa kita akan dijaga dari segala mara bahaya apapun. Ini berlaku Kita untuk akan dijaga dari segala penderitaan apapun. Tidak bisa diartikan seperti itu. Saya berikan contohnya ya. Mazmur 91 ayat 3 ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau dia melepaskan, berarti kita kena jerat apa enggak? Kalau enggak kena jerat, apa yang dilepaskan? itu bukan untuk Jadi, kita, Pak. Itu penderitaan itu jelas ada, bahaya itu ada. Memang dia melindungi, tapi bukan perlindungan mutlak sehingga orang Kristen tuh ya lalu hidupnya semua jalan yang mulus penuh bunga bertaburan, bukan semacam demikian. Mazmur 9 saat itu bukan Lalu untuk ayat Kristen, 5 dan Pak. ayat 6 ya. Engkau Itu tidak untuk usah Yesus. takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap para yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati kita kau buat tempat perteduhanmu. Kalau memang tidak ada bahaya sama sekali, untuk apa Tuhan sebagai tempat perlindungan dan yang mati sebagai tempat perteduhan? Jadi ini sama sekali bukan berarti tidak ada bahaya bagi orang Kristen, tidak ada bahaya bagi orang percaya, tidak ada penderitaan, dan lebih-lebih tidak berarti boleh mencari bahaya dengan terjun dari hubungan bait Allah. Jadi iblis jelas menafsirkan itu secara salah, makanya Yesus membantah. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak, Mazmur 91 ini bukan untuk Kristen. Mazmur 91 ini untuk anak Allah. Sekarang kalau Bapak percaya Yesus itu adalah anak Elohim, maka Tuhan memperlakukan anak Elohim berdasarkan Mazmur 91. Makanya iblis datang ke Yesus, awalnya dibawa ke padang gurun. Iblis tak berhasil, bawa lagi ke bait suci, bumbungan bait suci. Yesus, jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang anak Elohim, Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar, Tuhan telah menuliskan nubuatan untuk anaknya, untuk utusannya. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Artinya kalau berkenan berarti Yesus tidak akan kena musibah. Yang kena musibah adalah pengkhianat orang fasik yang telah menggantikannya di atas tiang salib. Jangankan dibunuh, disalib, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Penyakit sampar tidak akan menyentuhnya. Dengan kenyang aku akan panjangkan umurmu, akan kukenyangkan engkau. Di data sebelumnya nomor 9, dia diangkat kemudian untuk menyaksikan kemudian kepaksikan orang-orang yang menyalibnya. Ini Mazmur 91 nubuatan Tuhan terhadap keselamatan Yesus di atas tiang salib. Bukan untuk Kristen, gak ada hubungannya itu, Pak. Coba kita lihat,
Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Elohim, anak Bapa, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terang kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis, dan itu tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Kerjain, Oke, sudah? kerjain saya beliau ini. Sabar Pak, sabar. Bisa saja. Sedikit lagi Pak. Walau 1000 orang rebahan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu. Ini nubuatan untuk siapa? Untuk Yesus. Berarti yang disalib itu orang fasik yang menggantikan dirinya, dia diangkat ke atas langit dan menonton apa yang sedang terjadi. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Itu jelas itu Pak. Silakan Anda jawab. Jadi itu bukan untuk orang Kristen, itu untuk Yesus. Oke, mari kita lihat pencobaan terhadap Yesus dalam Matius 4 ini ya. Iya. 3 saya baca mulai ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi memang disengaja ini ya. Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun supaya dicobai oleh iblis. Katakanlah dia diberi sparring partner gitu ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini godaan untuk apa? Ini godaan supaya tidak percaya kepada Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh pencobaan pertama untuk tidak percaya kepada Allah. Lalu kita lihat ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang memerintahkan malaikat-malaikatnya bagi jangan terantuk pada batu. Saya tanya sekarang, ini godaan itu apa? Kalau tadi godaan pertama itu godaan untuk tidak percaya kepada Allah dan dengan kekuatan dia lalu mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua ini kebalikannya. Digodai supaya terlalu percaya kepada Allah dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Dan Yesus lalu berkata, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini sama sekali tidak berarti bahwa yang pencobaan kedua itu memang benar. Tidak. Ini pencobaan supaya Yesus itu terlalu percaya kepada Bapaknya, sehingga mencari bahaya, dengan cara meloncat dari hubungan bait Allah. Memang setan itu pada waktu menyerang, atau dia menyerang dengan ekstrem kiri, atau dengan menyerang dengan ekstrem kanan. Setan juga sering mencobai kita untuk menjadi terlalu percaya kepada Allah. Misalnya, sengaja berbuat dosa, karena percaya keselamatan tidak bisa hilang. Atau sengaja berurusan dengan kuasa gelap, karena percaya Allah bisa melindungi. Dan macam-macam hal yang lain.